Ini privasi orang lain, jangan terlalu mencari tahu. Dewi sedikit tidak senang. Sepertinya profesimu dulu sebagai agen FBI meninggalkan efek padamu. Iya, maaf, aku tidak bertanya lagi. Mina tidak bertanya lagi, tapi dia mengingat informasi ini diam-diam. Sesampainya di kastil, sudah pagi hari, Dewi juga tidak bisa tidur lagi. Dia pun langsung meracik obat di ruang kerjanya, lalu menyuruh bawahannya mengantarkannya ke istana presiden. Setelah mengurusnya, dia pun masuk ke kamar untuk istirahat. Sedangkan Mina langsung ke kamar Willy. Willy tidak tidur semalaman. Melihat Mina, dia langsung bertanya, "Dewi, tidak apa-apa kan?" "Nona Dewi baik-baik saja. Pangeran tenang saja. Tadi dia baru sampai di rumah." Mina sedikit sedih, tapi dia tetap tersenyum. "Oh ya Pangeran, aku dengar beberapa kabar." "Katakan." "Ternyata Nona Tamara..." Mina melaporkan semua hal yang dia dengar dan lihat semalam pada Willy, termasuk Dewi yang berkata bahwa Tamara sangat familiar. Setelah mendengarnya dan melihat seluruh data mengenai Tamara, akhirnya Willy berpesan, "Kamu periksalah mantan suami Tamara, juga siapa selingkuhannya. Lakukanlah diam-diam, jangan sampai ketahuan." "Baik." Mina buru-buru menelpon Hendy minta dia bantu memeriksa. Sekarang Mina sudah berhenti bekerja, tidak leluasa untuk melakukan penyelidikan. Namun Hendy masih bekerja, tidak sulit untuk memeriksa sesuatu. Hanya saja identitas Tamara sangat istimewa. Seharusnya presiden sudah menjaga kerahasiaan hal itu dengan sangat baik, jadi membutuhkan beberapa waktu. Selesai menelpon, Mina membantu Willy mandi dan ganti baju. Saat ini Dewi juga datang untuk mengobati Willy. Dewi juga tidak tidur semalaman, tapi dia harus menyelesaikan tugasnya. Willy melihat raut wajah Dewi yang kurang baik, maka merasa sangat khawatir. Dia pun berpesan dengan perhatian agar Dewi pulang istirahat. Sehari tidak menjalani pengobatan, dirinya juga tidak apa-apa. Namun Dewi tetap bersikeras mengobati Willy sampai selesai baru pulang. Dia masih bilang Mina juga tidak tidur semalaman, dirinya lebih baik karena masih bisa tidur 2 jam. Willy malah tidak melirik Mina sedikit pun, tatapannya terus fokus pada Dewi. Mina sangat sedih. Setelah pergi dari tempat Willy, Dewi juga berencana pulang istirahat. Namun saat ini mobil kepresidenan datang lagi, mengabarkan kalau penyakit Tamara mulai kambuh lagi. Dokter psikiater dan dokter lainnya tidak bisa berbuat apa-apa. Nyonya presiden pun memohon agar Dewi bisa datang membantu. Kata memohon ini membuat Dewi tidak mampu menolak. Ia hanya bisa membawa kotak medisnya, lalu buru-buru pergi dengan membawa beberapa bawahan. Kondisi penyakit Tamara memang kambuh berulang kali. Mengenai beberapa dokter sebelumnya, entah karena kemampuan mereka sungguh payah atau tidak berani dan ingin segera melepaskan diri dari masalah ini, mereka pun mencari alasan untuk mendesak Nyonya Presiden meminta Dewi datang. Namun bagaimanapun juga, sekarang Dewi sudah terlibat dalam masalah ini, sama sekali tidak bisa melepaskan diri, maka hanya bisa mengobati. Dia sibuk seharian, barulah kondisi penyakit Tamara stabil total. Dewi keluar dari ruang medis, kepalanya hangat pusing, hampir saja pingsan. Nyonya Presiden buru-buru memapahnya, lalu menyuruh orang membawa Dewi istirahat di kamar tamu. Dewi bahkan tidak minum seharian, dia benar-benar kelelahan. Selesai cuci muka, dia juga tidak ada nafsu makan, hanya minum segelas susu dan langsung tertidur.
Dewi tidur sangat nyenyak, sama sekali tidak menyadari ada orang yang pelan-pelan membuka pintu kamarnya, lalu masuk ke dalam. Sudah diminum? Sudah, Nyonya. Pergilah. Baik. Nyonya Presiden melihat gelas susu yang kosong di meja, lalu melihat Dewi yang berbaring di ranjang. Tatapan matanya terlihat sangat dingin. Dia membuat gerakan tangan, lalu dua pengawal wanita segera maju mendekati Dewi. Saat ini tiba-tiba ponsel di ranjangnya berbunyi. Dewi pun terkejut, lalu segera bangun dan mengambil ponselnya dengan kondisi setengah sadar. Halo, Lorenzo. Dia berbicara sambil menyipitkan matanya, lalu melihat Nyonya Presiden dan dua pengawal wanita berdiri di samping ranjangnya. Mereka menatapnya dengan sangat terkejut. Dewi pun tertegun. Kenapa kalian bisa ada di sini? Nyonya Presiden tertegun lalu dengan cepat bereaksi. Aku lihat kamu sudah lelah seharian. Takut kamu jatuh sakit karena kelelahan. Jadi aku datang untuk melihat kondisimu. Aku tidak apa-apa, cuma terlalu mengantuk saja. Aku ingin tidur. Dewi menggosok-gosok matanya sambil menguap. Maaf, kami akan segera keluar. Nyonya Presiden buru-buru keluar bersama dua pengawal wanita itu sambil mengambil gelas susu kosong itu. Dewi berbaring di ranjang sambil memeluk guling dan bertelepon dengan Lorenzo. Halo, aku sangat mengantuk dan lelah. Nanti aku baru menelponmu lagi. Iya, aku ada di Istana Presiden. Tamara sakit parah. Aku diminta untuk membantu. Nyonya Presiden memanggil pelayan wanita itu lalu bertanya dengan emosi. Kamu bilang dia sudah menghabiskan susu itu. Kenapa masih bisa sadarkan diri? Sebenarnya dia minum atau tidak? Minum, Nyonya. Saya lihat sendiri. Dia meminumnya. Pelayan wanita itu berkata dengan suara bergetar. Saya bersumpah. Kalau begitu, apa susunya bermasalah? Nyonya Presiden bertanya lagi para pengawal wanita itu di sampingnya. Sebenarnya, kamu memasukkan obat atau tidak? Sudah, saya sendiri yang memasukkannya. Pengawal wanita itu menjamin dengan yakin, obat ini sangat kuat. Begitu diminum, orang akan segera tertidur pulas. Meskipun memotongnya, dia juga tidak akan sadarkan diri. Obat sudah dimasukkan, susu juga sudah diminum. Kalau begitu, kenapa dia tidak apa-apa? Nyonya Presiden bertanya dengan emosi. Siapa di antara kalian yang bisa menjelaskannya? Saya sungguh tidak tahu. Pelayan wanita itu berkata dengan panik. Saya sungguh melihat dia sendiri meminumnya. Di sini masih tersisa seteguk. Saya akan meminumnya. Pengawal wanita itu mengambil gelas susu dan langsung minum seteguk. Dengan cepat ia memegang kepalanya lalu jatuh ke lantai. Beberapa orang tertegun melihatnya. Nyonya Presiden menendangnya, tapi dia tetap tidak bergerak. Pengawal wanita yang lain berkata, ini membuktikan benar-benar sudah dimasukkan obat. Susu ini pasti tidak bermasalah, kecuali dia tidak minum. Tatapan semua orang berfokus pada pelayan wanita itu. Pelayan itu sangat panik hingga hampir menangis. Saya bersumpah, saya sungguh melihat dia meminumnya. Pasti tidak salah. Pengawal, Nyonya Presiden berseru marah. Seret dia keluar. Baik. Dua pengawal segera menyeret pelayan wanita itu keluar. Baru saja pelayan wanita itu ingin berteriak, mulutnya sudah dibungkam.
Nyonya Presiden sangat emosi lalu berseru marah. Tidak mudah ada kesempatan untuk berbuat sesuatu padanya. Lagi-lagi melewatkannya. Ini benar-benar gawat. Nyonya, jangan panik. Dia masih tinggal di sini. Kali ini juga tidak ada pengikutnya. Kita bisa langsung bertindak. Pengawal wanita menghiburnya. Otakmu bermasalah ya. Nyonya Presiden berseru marah. Tadi kamu tidak dengar. Dia bertelepon dengan Lorenzo. Lorenzo sudah tahu sekarang dia ada di sini. Kalau saat ini terjadi apa-apa padanya, Lorenzo pasti akan mencari masalah denganku. Tapi sebelumnya tidak ada orang yang tahu kapan dia pergi. Aku bisa membuat seolah-olah dia mengalami kecelakaan dalam perjalanan pulang. Jadi, aku tidak akan terlibat. Nyonya Presiden berkata dengan marah. Sekarang tidak bisa melakukannya, hanya bisa menunggu lain kali. Semakin dipikir Nyonya Presiden semakin marah. Awalnya, kondisi penyakit Tamara sudah stabil. Dokter yang lain cukup mengikuti rencana pengobatan yang dia berikan. Saat ini, bawa dia ke pinggiran kota untuk dihabisi, baru menghabisi beberapa bawahan yang dia bawa. Lalu ciptakan sebuah kecelakaan di mana mobil beserta orang di dalamnya terbakar habis hingga tak menimbulkan jejak. Saat kembali, Lorenzo juga tidak akan bisa memeriksa apa-apa. Sekarang, gawat, kesempatan terbaik sudah dilewatkan. Nyonya, jangan marah. Kita bisa cari kesempatan lain. Pengawal wanita itu menghibur. Sungguh menyebalkan. Pasti pelayan sialan itu tidak mengawasi dengan baik. Wanita itu pasti tidak minum susu itu. Nyonya Presiden berkata dengan marah. Menurutmu, apa sekarang dia menyadari sesuatu? Apa mungkin kita membuatnya waspada? Seharusnya tidak. Pengawal wanita itu juga tidak tenang. Apa mau memeriksanya lagi? Kamu berjagalah di depan kamarnya. Lihat apa dia melakukan sesuatu. Kalau ada, segera lapor padaku. Pesan Nyonya Presiden. Baik. Pengawal wanita itu segera melakukannya. Nyonya Presiden datang ke kamar Tamara melihat putrinya yang tertidur di ranjang. Hatinya sangat menderita. Dia mengelus wajah Tamara dengan penuh kasih sayang sambil berkata dengan suara tercekat, Tamara, jangan panik. Ibu akan balas dendam untukmu. Jam 12 malam, Mina dan Jeff datang ke istana Presiden, bilang mau datang menjemput Dewi. Jeff masih baik-baik saja, sedangkan Mina menanyakan kondisi Dewi dengan sangat panik. Nyonya Presiden berkata dengan tidak senang, Dewi lelah seharian karena mengobati Tamara, maka sekarang sedang tidur di kamar tamu. Sikap macam apa ini? Membuatku seolah-olah mau mencelakai Dewi saja. Saya... Mina tertegun sejenak mengingat pesan Willy. Dia segera tersenyum. Awalnya beberapa hari ini Nona Dewi sudah tidak enak badan. Kemarin dia tidak tidur. Lalu hari ini juga tidak tidur seharian. Selain itu, saya menelpon ponselnya tapi tidak aktif. Saya pun mencemaskan kondisi tubuhnya. Karena itu, nada bicara saya sedikit panik. Mohon Nyonya maklumi. Dewi sudah bersusah payah. Biarkan dia istirahat di sini. Besok aku akan menyuruh orang untuk mengantarnya pulang. Nyonya Presiden berkata, kalian kembalilah. Ini Nyonya. Saat ini Jeff berkata, sebelum pergi, Tuan Lorenzo berpesan agar saya melindungi Nona Dewi dengan baik. 2 hari ini saya sibuk mengurus urusan lain, maka tidak ada di rumah. Sekarang ponsel Nona Dewi juga tidak aktif. Kalau sekarang ditanya oleh Tuan, saya sulit menjelaskannya.
Merepotkan Nyonya menyuruh orang memanggil Nona Dewi sebentar. Kami akan menunggu di sini. Sikap kalian ini seolah-olah aku mau mencelakai Dewi. Nyonya Presiden sedikit marah. Dewi adalah penyelamat Tamara, juga tunangan Lorenzo. Mana mungkin aku melakukan hal sebodoh itu. Maaf. Jeff meminta maaf sambil menunduk. Sudahlah, aku akan memanggilnya. Nyonya Presiden naik ke lantai atas untuk memanggil Dewi. Sesampainya di depan kamar tamu, pengawal wanita yang menunggu di depan pintu berkata pelan, Nona Dewi terus tidur, bahkan mendengkur, sama sekali tidak melakukan hal lain. Nyonya Presiden mencibir. Kelihatannya aku berpikir terlalu banyak. Dia sama sekali tidak menyadari apa-apa. Kalau tidak, mana mungkin dia masih bisa tidur senyenyak ini. Benar, pengawal wanita itu mengangguk. Ketuk pintu, bangunkan dia. Baik, Dewi tidur sangat nyenyak dibangunkan karena suara ketukan pintu. Dia sangat kesal. Siapa? Maaf, Dewi, sudah membangunkanmu. Nyonya Presiden berkata dari luar. Jeff dan asistenmu Mina datang menjemputmu. Mereka sudah menunggu di bawah. Saat ini Dewi baru teringat dirinya tidur di istana Presiden. Dia pun buru-buru turun dari ranjang. Tunggu sebentar, aku akan keluar setelah cuci muka. Baik, tidak perlu buru-buru. Nyonya Presiden menunggu di luar. Dengan cepat Dewi sudah ganti baju dan cuci muka. Dia membuka pintu kamar lalu berkata sambil menguap, aku tidur sangat nyenyak. Aku juga sudah bilang agar kamu tidur di sini saja. Besok pagi baru datang menjemputmu lagi. Tapi mereka tidak tenang. Nyonya Presiden berkata sambil tertawa. Sudah menyusahkanmu. Kamu tidak apa-apa kan? Aku tidak apa-apa, hanya saja sedikit diare. Dewi mengelus-ngelus perutnya sendiri. Sepertinya aku salah makan sesuatu. Perutku sedikit tidak enak. Tapi hari ini aku tidak makan apa-apa, hanya minum segelas susu. Mendengar hal ini, ekspresi Nyonya Presiden berubah. Dia pun buru-buru berkata, apa lapar? Hari ini benar-benar menyusahkanmu. Kamu sudah sibuk seharian, bahkan tidak sempat makan dan minum sedikit pun. Sekarang bahkan membuatmu tidak enak badan. Tidak apa-apa, aku hanya perlu banyak minum air setelah pulang nanti. Dewi berkata, meski salah makan sesuatu juga tidak apa-apa. Aku kebal terhadap segala racun. Nyonya Presiden tertegun. Perkataan ini hanya asal diucapkan atau... Nona Dewi, terdengar suara seruan Mina. Iya, Dewi buru-buru turun. Sudah begitu malam, kenapa kalian datang? Datang menjemput Nona. Mina memeriksa diri Dewi lalu bertanya pelan, Nona tidak apa-apa kan? Tidak apa-apa. Dewi masih menguap. Memangnya aku bisa kenapa? Baguslah kalau tidak apa-apa. Hanya takut Nona kelelahan. Mina bernafas lega. Aku akan mengambil kotak medis Nona. Oh benar. Saat ini Dewi baru ingat dirinya tidak membawa kotak medisnya. Ada di kamar tamu. Kamu ambillah. Baik. Mina pergi ke kamar tamu untuk mengambil kotak medis. Bertemu dengan Nyonya Presiden, dia pun buru-buru menunduk untuk memberi hormat. Nyonya Presiden tidak bicara apa-apa, hanya berjalan mendekati Dewi. Dewi, aku antar kamu keluar. Nona Dewi tidur di kamar ini.
Pengawal wanita di depan pintu memberi tahu Mina. Mina masuk untuk mengambil barang. Dia merasakan pengawal wanita di belakangnya terus mengawasinya. Awalnya dia masih mau memeriksa apakah ada sesuatu di kamar ini. Namun sekarang dia juga tidak berani bertindak sembarangan, maka langsung pergi mengambil kotak obat medis. Saat keluar, ia masih tersenyum dan mengangguk pada pengawal wanita itu. Dalam perjalanan pulang, Dewi merasa sakit perut. Dia memeriksa dirinya sendiri lalu berkata dengan bingung, "Sungguh aneh, hari ini aku tidak makan apa-apa. Kenapa bisa sakit perut?" "Apa minum sesuatu?" tanya Mina. "Cuma minum segelas susu." Dewi mengambil sebutir obat lalu meminumnya dengan air. "Apa susu itu bermasalah?" Mina buru-buru bertanya. "Setelah minum susu itu, apa terjadi masalah?" "Tidak, aku langsung tertidur setelah minum itu." Dewi merasa tidak ada yang salah. "Kalau biasanya, hanya dengan sekali teguk, aku bisa langsung tahu makanan atau minuman itu bermasalah atau tidak. Tapi saat itu aku benar-benar terlalu lelah. Sungguh mau tidur. Mana mungkin aku mempedulikan rasa susu itu." "Nona terlalu ceroboh." Mina sedikit panik. "Kalau begitu, kapan Nona tidur? Setelah tidur, tidak ada masalah apa-apa kan?" "Memangnya bisa ada apa?" Dewi berkata sambil tertawa. "Aku kebal terhadap segala racun. Meskipun susu itu sungguh beracun, juga tidak akan membahayakanku. Lagi pula, di sini adalah istana presiden. Siapa yang berani meracuniku?" "Ini..." Mina tertegun. "Kebal terhadap segala racun?" "Benar, sejak kecil aku tumbuh besar bersama obat herbal. Racun biasa tidak akan berefek padaku. Paling banyak hanya membuatku sakit perut." Selesai bicara, Dewi pun tertegun. "Oh ya, kalau susu itu sungguh tidak bermasalah, kenapa aku bisa sakit perut?" "Mungkinkah ada orang yang memasukkan racun ke dalam susu itu?" Saat ini akhirnya Jeff bicara. "Belum tentu." Dewi menganalisis. "Kondisi lambungku tidak baik. Terkadang kalau lapar kelamaan atau makan kebanyakan bisa membuat lambungku sakit. Tidak bisa sepenuhnya memastikan susu itu bermasalah. Tapi saat aku masuk ke kamar untuk mengambil kotak medis, tidak ada gelas susu di dalam kamar." Mina menyadari hal penting. "Nona baru bangun, kamar juga tidak sempat dibersihkan. Seharusnya gelas susu itu masih ada di dalam. Kenapa hilang?"